Saya sepakat dengan Pak Idul sampaikan tadi, senioritas itu tidak menjadikan dia menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena faktanya beberapa yang kami rasakan, ada karyawan-karyawan yang senior yang sampai sekarang pun jiwa leadershipnya, membagi tugas dengan teman-teman dan lain-lainnya itu juga tidak bisa gitu, belum bisa gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menumbuhkan jiwa leadership ini bagi mereka yang mungkin secara kesenioritasnya kayaknya nggak layak deh jadi pemimpin, dia layak jadi anak buah aja nih kayaknya nih gitu. Nah, itu bagaimana membentuknya kira-kira Pak Idul? Itu saja. Setelah 15 tahun lebih menjadi leader dan hampir 7 tahun menjadi konsultan manajemen di berbagai industri, saya menemukan banyak perusahaan-perusahaan muslim yang terhambat dalam bertumbuh naik ke fase selanjutnya. Bahkan mengalami kemerosotan dan kalah dalam kompetisi bisnis. Karena owner bisnis dan jajaran leader yang memiliki mindset dan skill leadership yang kurang baik. Kemudian kami merumuskan konsep kepemimpinan yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan pengusaha muslim. Di dalam workshop ini akan mengajarkan mindset leader muslim dan skill manajerial yang harus dimiliki para leader muslim. Dengan mengubah mindset serta memecah fungsi dan tanggung jawabnya agar mereka sadar, sehingga perusahaan bertumbuh. Anda dan jajaran leader Anda akan mempelajari Ziko 5 level leadership sehingga memahami bagaimana menjadi pemimpin level baik yang kita adaptasi dari kepemimpinan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dengan kepemimpinan yang baik, dalam setiap lini manajemen, tim di dalam perusahaan akan bekerja dengan mandiri dan inovatif sehingga Anda akan lebih tenang dalam beribadah. Kepemimpinan yang baik juga merupakan kunci perusahaan yang sustain sehingga dapat terus menebarkan kebaikan dan menjadi sumber amal jariah. Saya Edo Iba, sampai bertemu di Muslim Leadership Masterclass, insyaAllah. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ya hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali bisa malam ini bertemu dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, waktu luang dan salah satunya adalah bisa berukhuwah di webinar malam hari ini. Roadmap ya bisnis. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu topik ya yang baru ya. Ini terkait dengan sumber manusia, terkait dengan leadership, yang judulnya adalah tentang bagaimana memilih leadership. Nah, kita bikin bahasanya stop. Jangan milih karena dua hal. Ya, karena ini adalah apa yang selama ini dihadapi. Milih karena siapa yang paling senior, yang paling lama masa kerjanya, dan siapa yang paling senior secara usia. Padahal itu bukan kriteria yang bisa diandalkan untuk pilih. Ya. Ada kriteria-kriteria lain yang seharusnya menjadi parameter selayaknya itu menjadi penilaian saat menaikkan, memberikan jabatan kepada staf atau karyawan. Malam hari ini insya Allah akan bersama Pak Ido dari CEO dan founder dari Zeta Consulting. Malam hari ini Pak Ido sudah siap, apa kabar hari ini Pak Ido? Siap, insyaAllah. Siap, insya Allah ya. Masalah semoga berikan mudah untuk kita semua ya. Amin. Kemudian juga sudah hadir ada Pak Suprianto, Pak Budi, Pak Sugianto, siapa lagi nih? Saya coba sapa ya. Mas Irgi, Masya Allah, hadir lagi ya. Ada Pak Arif Teguh, Pak Satyo, Pak Andre, bisa ketemu lagi ya. Masya Allah ya. 1 jam atau mungkin 1 jam lebih ya, kita nanti kita akan mengikuti ya, dinamika ya, diskusi kita. Jika memang banyak yang kita interaksinya ya kita akan mungkin izin bertambah. Sebelum kita mulai, saya izin menyampaikan ada satu riwayat ya dari Abu Dzar saat beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Dzar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak memkerjakanku? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sambil menepuk pundaknya, pundak Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah. Jabatan itu amanah. Jabatan itu kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali siapa yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ini adalah salah satu yang saya temukan ya, saya dapatkan bahwa jabatan itu amanah.
maka perlu di sana adanya kemampuan, perlu di sana ada kekuatan. Ya, hari Ahad lalu Ustaz Aris Munandar Hafizahullah menjelaskan apa perbedaan kemampuan dan kekuatan. Ini menjadi salah satu ya, betapa pentingnya seorang yang diberikan amanah itu memiliki kekuatan. Ini tentang dua, al-qawiyul amin, kekuatan dan amanah. Tidak asal milih karena siapa yang paling lama, siapa yang paling senior. Itu menjadi pembuka malam hari ini. Ya, sebelum kita pada materi, silakan mungkin ada yang Bapak dan Bapak Ibu ya yang hadir, yang memiliki pengalaman sih. Apa sih yang selama ini pernah dialami, dihadapi, ditemui di tempat kerja ya? Karena kita sekarang bahasan kita adalah di area profesional, area usaha, area pekerjaan. Apa yang pernah dialami terkait memilih seseorang menjadi seorang pemimpin, baik itu supervisor atau manajer atau posisi yang lebih tinggi. Silakan kita buka diskusi dulu ya. Yuk silakan. Ada yang ingin Ini langsung diskusi ini. dulu? Wah, ya, kita seperti biasa diskusi dulu nih, Pak. Materinya belum, tapi diskusi dia aja ini. Diskusi dulu ya. Sekarang gimana? Barangkali ada pengalaman. Ya gini Pak. Sering pengalaman boleh ya, Pak? Ya, sering ya. Siapa nih? Boleh resen dulu? Ada dua suara yang saya dengar. Saya dulu. Atau siapa? Pak Supriyanto. Ya. Silakan Pak Supriyanto. Oh, silakan Pak Supriyanto. Jadi gini, memang kalau kita bicara kepemimpinan ya, leadership ya, ini sebetulnya kalau bahasa ininya sekarang gitu. Jadi pengalaman kami beberapa kali gitu. Ya, kebetulan mohon maaf ya, saya ini adalah orang yang di proyek, jadi alhamdulillah banyak dipercaya untuk jadi tim leader gitu ya. Jadi sebetulnya syaratnya untuk jadi leader atau jadi pimpinan itu adalah tidak harus tua, tidak harus yang senioritas di situ, mungkin kerjanya sudah lama gitu. Tapi bagaimana cara dia bisa memimpin, hanya gitu aja. Nah, cara memimpin ini ya kami kebetulan banyak jadi aktivis ya waktu masih sekolah, waktu mahasiswa gitu, dan kami jujur itu banyak berkecimpung di dunia pendidikan di Muhammadiyah ya gitu. Itu jadi kepemimpinan itu kalau saya bilang itu hanya seorang leader itu selalu harus bisa merangkul, kan bukan bos gitu. Leader itu bukan bos, tapi dia harus merangkul gitu. Jadi contohnya kalau umpamanya kita mau negor gitu, tidak harus kamu harus begini kan tidak gitu. Nah, leader itu adalah selalu mencari solusi sebetulnya gitu. Solusinya bagaimana? Dan yang paling berat leader itu adalah memberikan motivasi. Alhamdulillah karena saya banyak digembleng oleh senior saya gitu. Pada waktu itu saya selalu saya bukan orang yang terbaik ya, di sini bukan orang terbaik. Saya hanya selalu mengatakan bahwa dari awal saya selalu mengatakan saya harus masih banyak belajar kepada bapak-bapak, kepada adik-adik, kepada ibu-ibu, pokoknya semuanya saya gituin. Kadang-kadang yang saya pimpin itu ada yang lebih senior daripada saya. Kalau mereka selalu ada suatu kesalahan umpamanya gitu, selalu saya katakan, ayo ini kita berbagi bersama. Kalau mereka ada mentok, gitu, mentok umpamanya saudara nggak ada bisa di ini, saya hanya selalu mengatakan bahwa, ayo kita pasti bisa, kita selesaikan bersama. Gitu. Dan seorang leader syaratnya itu adalah tidak mentang-mentang kalau ada hasil yang bagus adalah hasil dari leader, kalau ada yang kurang bagus itu adalah anak buah saya. Nah, itu harus dihindari gitu. Alhamdulillah selama ini kalau ada yang bagus dari anggota saya gitu ya, karena saya lahir tahun 60-an itu untuk teknologi kan udah banyak ini ya, kan istilahnya kan gini, kalau saya itu kan zaman kolonial gitu lah, sekarang zamannya milenial kan. Sehingga saya katakan bahwa ini kalian bagus. Nah, seorang leader yang paling berat lagi adalah membimbing anak buahnya. Sehingga karena saya dari senior itu ngajarin saya gitu ya, jadi saya bilang mereka yang baru masuk pun maunya kayak waktu mau meeting gitu. Kadang-kadang mereka saya suruh buka. Ayo dibuka. Kamu yang buka. Soal salah itu urusan belakang. Yang penting kamu berani dulu. Nah, gitu. Bahkan presentasi kadang-kadang ayo kamu yang presentasi. Nanti kami yang akan menjawab kalau ada suatu pertanyaan. Mungkin itulah sedikit sharing. Mohon maaf ya. Saya tadi mau nyatet tapi poinnya bertambah ya, Masya Allah Pak Supri. Ya, terakhir Pak Supri. Mungkin satu pertanyaan boleh ya Pak Supri ya? Iya. Kalau dari pengalaman tadi kan apa yang dilakukan ya, tips-tips bagaimana menjadi seorang leader. Barangkali ada pengalaman di mana di sana ada kendala sebagai seorang leader yang dihadapi dari timnya. Itu apa yang paling banyak atau mungkin yang paling sering, yang paling besar, mungkin seperti itu Pak Supri?
yang paling banyak atau yang paling sering, yang paling besar itu adalah mereka menganggap bahwa leader adalah segala-galanya. Nah, itu. Sehingga Mm. yang kita pimpin ini adalah merasa enggan, merasa sungkan, Hmm, merasa ini. Yaitu, sehingga mau ngeritik pun dia juga nggak berani, nggak berani. bahkan salah benar pun ya ditelan mentah-mentah lah itu gitu. Yang sering. Makanya kadang-kadang leader harus membawa dirinya bahwa sebagai seorang muslim saya begitu, kami adalah manusia gitu, tidak akan ada sempurna, justru ketidaksempurnaan inilah kalian-kalian yang ada di sini bisa membuat sedikit sempurna semua. Akan gitu lah. Itu memang kendalanya gitu, mereka itu selalu menganggap bahwa kita ini adalah orang yang super gitu loh. Sungkan ya, Sungkan jadi. kalau bahasa Jawanya kan ewoh pekewohnya itu kan kayak gitu. Mungkin itu Pak Mas, yang siap, bisa. siap. Jasa fair, Pak Ya, Sudi. Nanti kita akan diskusi ya, lagi setelah materi ya. Iya, baik. ya, monggo. Kita lanjutkan, ada lagi yang tadi siapa tadi ya, maaf, yang juga mau sharing tadi saya dengar. Boleh Mas Listio. Silakan Pak Andre ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Mungkin baru pertama kali ikut join ya di webinar ini. Jadi kalau saya mungkin lebih ke sharing pengalaman kali ya, Mas Listio. Hmm. Jadi kebetulan itu di salah satu, saya tuh pernah di salah satu anak perusahaan BUMN, teman-teman semua, kan. Dan ketika untuk mencapai suatu certain level tertentu itu memang ada beberapa kriteria gitu ya. Mereka ada beberapa kriteria dan ini cukup berjalan cukup lama nih. Jadi memang bisa dibilang tuh yang senior itu biasanya masuk ke posisi level tertentu dulu gitu ya. Itu udah cukup lama tuh. Tapi seiring dengan perkembangan dengan kebutuhan, setelah dilakukan proses assessment lagi, ternyata beberapa leaders itu tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi suatu kriteria tertentu. Dan kalau misalnya ini mungkin lebih ke proses pemilihan kali ya. Jadi akhirnya di perusahaan saya sebelumnya itu dibuat suatu standarisasi. Jadi usia itu bukan jadi satu indikator. Jadi ada beberapa indikator tertentu, misalnya harus minimal S2, kemudian harus minimal punya sertifikasi, ada sertifikasi RCFI, RFI, ada beberapa QCRO. Jadi di satu level bahkan terakhir itu untuk bisa menjabat satu level divisi itu harus bisa membuat satu project yang sudah terimplementasi gitu. Dan akhirnya itu bisa dibilang apa ya, satu paradigma bahwa yang senior itu harus menduduki posisi jabatan tertentu karena melihat perkembangan kebutuhan dari sisi market, di sisi internal, dan juga ada proses assessment, akhirnya dirubah tuh Mas Listio, Pak Ido gitu ya. Jadi yang belum tentu yang usianya 35 sampai dengan 40 baru bisa mencapai satu level tertentu gitu. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi, karena hal itu dibuka gitu, jadinya kita semua ini yang dulu masih muda sih Mas Listio. Sekarang kan udah lumayan lah ya usia gitu. Dulu tuh di umur 30 tahun itu akhirnya kita nih yang usia waktu itu 30 tahun tuh berlomba-lomba akhirnya ngambil sertifikasi, ngambil pendidikan lebih tinggi, dan kemudian ada suatu kompetisi yang cukup sehat juga berjalan di situ. Jadi kompetisinya itu yang bahkan ya yang udah senior-senior, akhirnya mereka juga ngambil kelas malam waktu itu. Akhirnya dibuka untuk kelas percepatan, ngambil di magister juga, ngambil di S2. Dan saya ngelihat bahwa memang melihat dari perkembangan sekarang ini bahkan udah ada sedikit bergeser tuh. Bahwa nggak hanya dari sisi sertifikasi ataupun kemampuan, tapi secara kemampuan teknis dan implementasi itu juga harus bisa teruji juga gitu ya. Jadi memang fungsi leader ini cukup kompleks. Tadi betul banget tuh kata Pak Supriyanto ya, ketika kita menjadi seorang leader itu banyak perspektif yang harus bisa dilihat. Dan tapi sekali lagi, saya sih sangat setuju banget kalau dari sisi leaders itu harus punya experience. Nah, experience itu sekarang ada dua model kan ya. Ada experience based learning ataupun kita belajar dari kesalahan, belajar dari kita punya ada perjalanan gitu ya. Ada juga experience yang dibelajar dengan percepatan gitu ya. Dengan pembelajaran gitu, belajar sama senior, kemudian belajar bagaimana cara menjadi leaders yang baik, udah makan asam garamnya seperti apa gitu. Kita proses learning juga ada di sana. Jadi kalau sekarang tuh masuk di tahapan itu experience based learning. Nah, selalu bilangnya kan gitu ya. Ada course, ada experience based learning. Jadi percepatan orang usia muda untuk bisa capai posisi leader di certain level tertentu. Gitu. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu, Mas Listio, Pak Ido, dan rekan-rekan, bahwa memang sekarang ini kan tadi dibilang tuh usia muda, waktu itu kalau nggak salah apa ya dibilangnya, usia ini kedewasaan itu tidak dipengaruhi oleh usia. Tetapi ketika kita bicara dari sisi kedewasaan, kedewasaan itu tetap harus proses, dan proses itu adalah pembelajaran akselerasi gitu. Jadi
dia harus menjabat suatu posisi karena dia berdasarkan usia gitu ya, senioritas gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri nih kalau mohon maaf kalau ada yang di BUMN atau apa itu seniority itu salah satu tetap ada bahan pertimbangan lah gitu ya, menjadi bahan concern juga. Tetapi sekarang ada beberapa faktor indikator lain sehingga menjadikan itu lebih dinamis gitu ya. Itu sih Mas Listio, Masya Allah. Pak Ido dan Siap. rekan-rekan. Jazakallah khair Pak Andri. Tadi saya nyatat ya, di sana saat ada dari sisi administratif pun ditentukan, maka ada kesempatan untuk berkompetisi tadi itu. Ini memotivasi untuk berkompetisi gitu ya. Ya, ya betul. Jadi yang Oke. muda mencoba nyundul yang tua, yang Hmm. tua mencoba mengejar yang muda gitu lah. Jadi ada Iya, nggak mau kalah. ada kesetaraan di situ, ada Siap, siap. ini ya mempersempit gap itu gitu. Ya, siap. Dan tadi ada kematangan juga ya yang berpengaruh. Baik, jazakallah khair Pak Andre. Kita sudah di 2020 nih. Ada lagi yang mau sharing? Belum ada? Oke, kalau belum ada maka kita langsung ke Pak Ido ya. Pak Ido siap Pak Ido? Siap, insyaallah. Siap. Silakan Pak Ido dimulai. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kesempatannya, jazakallahu khairan atas sharingnya Pak Supriyanto dan Pak Andre. Masya Allah. Nah, ini mau disampaikan semua kayaknya. Sama Pak Supriyanto sama Pak Andre ini. Tinggal langsung diskusi aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, saya juga ingin ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya ya teman-teman tim Ziko. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibunya nggak ada ya, bapak-bapak semuanya. Insyaallah Pak Budi, ya, Pak Sugi, ini teman lama nih Pak Sugi nih, Masya Allah. Semoga nanti ketemu lah di Medan ya. Bismillah. Nah, kemudian Pak Arif, Pak Saiful, Pak Irfan, Pak Satyo, Mas Sirki, ya. Alhamdulillah Pak Supriyanto dan Pak Andre. Nah, hari ini kita diskusi dan sharing. Saya disclaimer, sebagaimana disampaikan tadi Pak Supriyanto, bahwa tidak ada yang sempurna, ya. Maka begitu pula dengan keilmuan saya, tidak sempurna. Jika nanti ada kesalahan mau dimaafkan, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua disclaimer-nya adalah saya bukan ustaz ya, saya bukan ustaz, saya juga bukan motivator, saya pengusaha dan yang berposisi sebagai konsultan manajemen. Baik, kalau di judul playernya stop ya, merekrut atau menjadikan leader karena sebab masa kerja dan usia. Ya, ini bagian dari rangkaian yang menjadi juga hal yang kita minati dalam pembahasan keseharian di Zeda Consulting, yaitu leadership, terutama Muslim leadership. Dan kita memang menemukan ya pada saat berinteraksi ya dengan manajemen di perusahaan para pengusaha Muslim UMKM, yang kita menemukan bahwa adanya kesenjangan kemampuan dan keahlian dalam memimpin. Nah, padahal kita yang memiliki agama Islam ini yang telah mengajarkan berbagai macam hal dengan detail dan merupakan agama yang benar satu-satunya dan sempurna dan paling paripurna, terutama juga dalam hal kepemimpinan. Ya, ini sudah lengkap. Tapi dengan sayang sekali, memang kita sebagai Muslim, ya, menurut saya sangat-sangat rendah sekali literasinya dalam hal agama kita sendiri. Sehingga yang masuk informasinya, keilmuannya itu biasanya diambil dari literasi Barat, yang itu atau China. Seperti sebagaimana yang saya pernah baca di sebuah ruang kerja om saya waktu itu jabatannya tahun 99, saya SMA, beliau seorang direktur perusahaan nasional. Ya, di ruang kerja itu saya tertarik dengan satu buku, ya, namanya Sun Tzu War. Mungkin di sini bapak-bapak ada yang pernah baca ya, Sun Tzu War. Pak Budi pernah tahu yang di sini, Pak Budi ya? Saya baca tahun 2000 itu. Tahun 2000, saya 99. Nah, itu saya SMA. Saya kelas 2 SMA. Di ruangan kerja om saya yang saat itu menjawab sebagai direktur perusahaan nasional. Dan buku ini legendaris ternyata. Dan saya tidak tahu waktu itu SMA, perusahaan manajemen. Nah, saya tertariknya dengan kata-kata war-nya itu. Karena pada waktu itu saya suka main game strategik, Crusader, ya ada seterusnya. Ya yang apa saya juga lupa judulnya, Empire gitu ya. War-nya itu saja buku perang nih gitu ya, saya baca. Setelah saya belajar manajemen, ternyata di situ ada pelajaran manajemen. Dan itu tidak ada apa-apanya ya dengan
apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka hanya meniru. Itu tahun-tahun baru. Dan Rasulullah SAW melakukan strategi perang itu sejak ribuan tahun yang lalu dan proven dengan jumlah yang sedikit, dengan persenjataan yang seadanya, ya, tapi bisa mengalahkan dengan jumlah yang lebih besar, ya, dengan persenjataan lengkap dan modern. Salah satunya di perang Qadisiyah, Zubair bin Awam sebagai panglima perangnya mengalahkan pasukan Persia sejumlah 230.000 orang, sekitar 230 orang, dengan kita hanya 30.000 orang. Jadi Sun War tidak ada apa-apanya, tapi mereka menang retorika saja. Ya, tapi setelah kita, ya, sebagai Muslim yang tidak mau belajar lebih dalam tentang agama kita sendiri, maka keilmuan leadership di agama kita Islam ini sudah sempurna dan paripurna dan terbukti nyata, ya, bahwa kita pernah memimpin 2/3 dunia. Tidak ada bangsa apapun yang memimpin 2/3 dunia kecuali Islam. Karena Persia sepertiga, Romawi sepertiga, Cina bahkan nggak sampai sepertiga. Yang itu yang dilulukan adalah pelajaran manajemen leadership yang baik, termasuk semua yang saya baca di tahun 99. Jadi alhamdulillah, ini perlu kita syukuri, kita cukup yang mendalami sirah nabawiyah dan sirah para sahabat yang berjilid-jilid, ya. Mungkin kalau satu ulama aja nulis tentang kepemimpinan itu ada yang 2000 lembar itu. Ya, mungkin 10 tahun aja nggak habis kalau kita kaji, ya, dengan seorang ulama. Dan seterusnya, ya. Ribuan lembar, jutaan lembar yang para ulama menuliskan, kita tinggal mengambil hikmahnya. Tidak perlu mengambil dari yang lain. Itu yang kita selalu sampaikan. Kenapa? Karena waktu kita tidak tergantikan. Jika kita membaca satu buku dari teori barat 2 jam, ya kita juga kehilangan waktu baca 2 jam sirah nabawiyah. Sedangkan itu saya di satu ulama nulisnya 2000 lembar gitu. Bagaimana kita bacanya 2000 lembar? Belum lagi mengkajinya. Ya, kalau mau sekedar baca, mungkin ada di sini bapak-bapak yang sudah punya skill membaca cepat, itu mungkin masya Allah. Tapi mengkajinya lain hal, ya. Kalau kami datang kajian 1 jam 2 jam itu paling baru dapat 4 halaman, ya, satu kitab itu. Karena itu sama teman saya, 4 halaman setiap ketemu, ya, 15 tahun nih baru selesai satu kitab ini, ya, kita kaji. Maka alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Dan leadership ini salah satu kunci keberhasilan segala hal yang kita lakukan sebagai pemimpin, segala organisasi, mau negara, mau rumah tangga, ya, dan seterusnya, hal yang sudah saya masih jelas, ya, karena tulisannya stable internet saya. Aman. Tadi sempat sedikit terganggu. Tapi diputus, masya Allah. Jadi kepemimpinan ini adalah hal yang kita gunakan untuk berbagai hal seperti rumah tangga seterusnya, ya. Dan ini membawa kesuksesan. Alhamdulillah, barakallahu. Itu ada di Islam, masya Allah. Ini dari Rasulullah SAW sebagai salah satu kaidah yang bisa kita ambil, kita pegang, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Ini baik perempuan maupun laki-laki, ya. Kalau misalkan wanita, anaknya, ya, para anaknya itu dipimpin, maka akan diminta tanggung jawabnya. Ya, kalau kita sebagai suami akan memimpin istri kita, akan diminta tanggung jawabnya. Ya, kemudian anak kita akan diminta tanggung jawab. Di perusahaan, ya, jadi leader dari pimpinan akan diminta pertanggung jawab. Sehingga pertanggungjawaban ini berat, ya. Berat. Nah, sebagaimana Masya Allah Umar bin Khattab radhiyallahu, nah, selalu belusuan, tapi nggak siang hari, ya, karena takut ketahuan. Nggak minta pujian, ketenaran, tapi karena ingin mempertanggungjawabkan kepemimpinan, sehingga keliling negerinya di malam hari. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada lampu, gelap, ya, dan tidak dikawal, sehingga pernah diketahuan oleh, saya lupa nama sahabatnya, dan izin untuk minta menemani, ya, dan diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi ingin mempertanggungjawabkan kepemimpinan, sehingga setiap malam keliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Dan saat itu menemukan keluarga yang miskin itu, yang dan seterusnya ceritanya ada di surah para sahabat. Ya, karena seorang pemimpin tadi, ya, yang kita pikirkan itu tanggung jawabnya, ya, bukan yang lain-lainnya. Ya. Berat kita sebagai pemimpin adalah yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala nanti. Ini maksud insya Allah, ya. Dan izinkan saya sedikit mengenal diri, yang mungkin di sini ada yang mengenal saya. Jadi nama saya Duiba, yang panjangnya sih Dul Febran Duiba, tapi saya biasa Indonesia sebenarnya panjangnya Duiba. Sehari-harinya berkegiatan di PT Jada Bisnis Nasional atau Jada Consulting. Kita ada perusahaan konsultan manajemen pendamping para pengusaha muslim. Alhamdulillah Allah mudahkan saya 10.000 lebih, ya,
melakukan mentoring, training, dan consulting sejak 2007. Ya, alhamdulillah juga Allah mudahkan kami 21 tahun lebih menjadi pengusaha atau business owner. Alhamdulillah Allah mudahkan juga sekitar 6 tahun lebih kami menjadi konsultan manajemen dengan berbagai sertifikat, kemudian tanda saya mengenai kepemimpinan, kemudian bisnis strategi, financial management, risk management, dan investment. Alhamdulillah, perusahaan kami saat ini sudah memiliki 1.000 lebih alumni sejak 2018. Kita buka kelas tentang leadership, tentang sirkah, dan seterusnya. Alhamdulillah mengalami pertumbuhan saat ini dari 2018 berdiri dengan modal minim, ya, startup, ya, memudahkan saat ini rata-rata pertumbuhan kami setiap tahunnya adalah 200%. Ya, alhamdulillah. Dan kita sudah mengadakan 100 lebih ya, kelas workshop dan training, dan saat ini Allah mudahkan selama 6 tahun ini ya, berjalan 7 tahun kita sudah memiliki 100 lebih juga klien. Ini beberapa klien kami ada yang dan seterusnya yang tidak mungkin kita tulis satu-satu ya, kalau dikumpul itu kita sebut namanya ada. Alhamdulillah memudahkan. Dan ini kegiatan kami, alhamdulillah kami juga pernah membahas leadership ya, dengan teman-teman Pak Supriyanto ya, PCIM Arab Saudi, nah, di Madinah. Kita bahasnya juga tentang leadership. Kemudian pernah juga membahas tentang financial ya, di Madinah juga. Alhamdulillah, dan kegiatan-kegiatan seluruh Indonesia, di Palembang, di Jawa Barat, dan seterusnya ya, bahkan di Malang juga. Oke, tadi sudah ditanyakan ya, sama Pak Sulis, kami biasanya memang mengawalinya dengan diskusi ya. Alhamdulillah, dan sudah sharing Pak Supriyanto dan Pak Andre tadi. Masya Allah, saya banyak juga dapat hikmah ya. Ya, jadi tentunya kita sepakat di sini bahwa leader itu sebenarnya tidak sama dengan jabatan. Sehingga orang-orang yang memiliki jabatan saat ini belum tentu sudah memiliki kemampuan dan keahlian menjadi leader. Ya, karena pemimpin itu adalah perilaku dan sikap, ya, adab dan akhlak. Nggak perlu nomenklatur, nggak perlu nama-nama, nggak perlu. Ya, jiwa leader itu ada di dalam sikap dan perilakunya, adab dan akhlaknya. Sehingga bisa saja ada orang-orang yang saat ini tidak memegang jabatan di sebuah perusahaan atau organisasi, tapi dia sebenarnya leader sejati, seorang pemimpin. Maka ini perihal perilaku ya, perihal sikap, perilaku, adab, akhlak, bukan jabatan. Ya. Kemudian leader itu juga bukan tentang senioritas, baik itu masa kerja, baik itu usia, ya, karena Rasulullah SAW pernah memilih seorang yang baru 5 hari masuk Islam, bahkan lebih muda dari Umar bin Khattab, lebih muda dari Abu Bakar. Dan itu sempat dipertanyakan oleh Umar bin Khattab, kenapa orang ini dipilih menjadi panglima perang? Tapi alhamdulillah, karena ini wahyu dari Allah Ta'ala, Abu Bakar mengingatkan ini wahyu, ini Rasulullah SAW memilih. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW ini salah dalam memilih. Dan alhamdulillah, ketika itu membawa keberhasilan. Ya, kemudian ada beberapa hal yang lucu ya, nanti mungkin bisa dibaca, saya lupa namanya beliau ini. Mungkin kalau ada yang ingat silahkan nama beliau ini. Ya, waktu itu perangnya di cuaca kondisi musim dingin ya. Beliau junub kemudian tidak mandi besar gitu ya, hanya bertayamum kalau nggak salah. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa hal keputusan dia setelah dilaporkan pulang itu, ya Rasulullah kata Khattab, ini begini, dan Rasulullah membenarkan beliau ini. Yang beliau masih muda, baru 5 hari masuk Islam, ya dan seterusnya. Leadernya bukan tentang senioritas. Dan sebagaimana Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, pernah memilih orang-orang yang baru, ya, masuk Islam, ya kan, berarti bukan senioritas, kemudian yang umurnya muda, ya, daripada sahabat-sahabat lainnya. Usama bin Zaid, ya, Masya Allah, Mas Irgi, Barakallahu fikum. Ya, Usama bin Zaid namanya. Waktu itu saya lupa umurnya berapa. Intinya lebih muda dari Abu Bakar Siddiq. Dan lebih muda dari Umar bin Khattab. Secara senioritas masuk Islam, lebih baru 5 hari. Kalau nggak salah 2 hari atau 5 hari. Karena imam kalau salat juga harus yang baca Al-Quran baik lah, ada urutannya. Nah, ini dipilih nama Rasulullah SAW. Dan itu tidak salah. Akhirnya membawa hasilan. Sama radhiyallahu anhu. Kata leader itu juga bukan senioritas, dan telah disampaikan sama Pak Sulistyo ya, bahwa leader itu mengenai al-quwwah. Leader itu mengenai al-quwwah, kekuatan. Ya, sebagaimana disampaikan Ustaz Dr. Arisman Rahmatullah, pembina Jeddah Consulting, waktu itu di webinar hari apa kemarin? Ya, belum menyamakan al-quwwah, al-qawiyul amin.
ya, kekuatan dan amanah. Tapi kita bahas ini kekuatan. Kekuatan ini bukan berbeda dengan kemampuan. Nah, mungkin yang diceritakan Pak Andri tadi adalah kemampuan, ada sertifikasi, ya sekolah S2, dan seterusnya ya itu adalah kemampuan, ability, skill yang akhirnya skills knowledge ya, keahlian itu knowledge, kemudian experience ya, dan seterusnya itu kan akan menghasilkan kemampuan. Tapi kalau ini kompetensi ya, kompetensi itu adalah skill, knowledge, ada akhlak, kemudian experience. Ya, tapi ini kalau ini adalah lebih kepada kekuatan. Ya, apa kekuatan itu? Kata beliau artikan. Yang pertama adalah kekuatan mental. Apa itu kekuatan mental? Apakah kuat ditekan gitu ya? Ya. Jadi bukti seseorang kuat ditekan dalam kondisi terdesak itu adalah reaksinya. Terus apa reaksinya? Reaksinya adalah seharusnya kalau beliau ini leader sejati, ya leader yang standar tinggi, sebagaimana Islam mengajarkan standar yang tinggi, ya itu beliau tidak akan mudah marah. Ya, tenang, tidak tergesa-gesa. Yang itu pernah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang nama ini masyhur, ya Khalid bin Walid panglima perang yang tidak pernah kalah. Ya, bahwa sikap yang beliau punya, mental yang beliau punya adalah ketenangan. Ya, ini terjadi pada saat perang Uhud yang beliau masih memang waktu itu belum muslim ya, masih kafir. Ya, beliau tenang melihat celahnya, menunggu celah dari pasukan memanah yang ada di Bukit Rumman untuk bisa menyerang dari belakang. Ya, kata para ulama, guru kami menyampaikan itu ketenangannya Khalid bin Walid. Dia punya sikap yang tenang, mental yang baik. Ya, dengan tekanan perang itu lebih tertekan ya daripada hanya sekedar mengelola bisnis. Ya, perang itu ketiduran sedikit habis sama kita ya. Tapi kalau bisnis kita semua libur seminggu ya, cuti sebulan ya, umroh haji, ya kira-kira ada masalah ya? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau perang nggak bisa ditinggal seperti itu. Maka sangat-sangat bisa diambil hikmahnya dari peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu pula yang ditulis ya, Sun Tzu ada dari perang-perang. Dan strategi ini adalah kata-kata dari perang. Karena saya mengambil S2 itu manajemen strategi. Strategi ini kata-kata dari perang. Dan yang pertama kuat itu ditandai kekuatan mental. Sehingga pada saat terdesak, beliau ini yang seorang leader sejati bisa tetap tenang. Yang kedua, bisa tetap sabar, nggak marah-marah. Ya, karena kita banyak juga masih menemukan ya di perusahaan-perusahaan pengusaha Muslim. Nah, kalau non Muslim, apalagi perusahaan yang usahanya haram ya seperti bank konvensional, wah itu sudah nggak kaget lah kita ya. Ya semua binatang disebutin itu. Ya, kalau targetnya nyampe itu, ya kata cerita teman-teman kami yang ex bank yang sudah hijrah, yang masuk di media manajemen, ya itu sudah ceritanya sama semua. Mau bank apa aja deh, nah, bank konvensional aja. Ya, bank riba sebagai fatwa MUI ya, kita ikutin MUI aja ya. Fatwa nomor 1 tahun 2004 bahwa riba itu haram, bunga adalah sama dengan riba. Maka bank konvensional ini riba ya haram. Sehingga ya itulah leadernya bukan leader ya. Mentalnya nggak baik, tertekan dikit marah-marah ya, nggak omset marah-marah ya. Ini yang sebenarnya bukan leader sejati. Leader sejati itu yang sebagaimana disampaikan para sahabat, sikapnya dilakukan adalah Rasulullah SAW yang mempunyai mental yang kuat, ketenangan, kesadaran ya. Apa bahasanya Pak Sulis? Tahammul ya, Pak Sulis betul ya. Tahammul. Tahammul. Apa itu tahammul? Sabar ya, apa namanya? Apa Mas Alvin yang bahasa Arab nih? Tahammul itu apa? Lebih tepat ya. Tahammul ya. Jadi sikap tahammul itu adalah kekuatan mental. Ya, tidak mudah marah. Ya. Menanggung. Menanggung apa maksudnya? Jadi bahasa Arab ini luar biasa ya. Bahasa yang sempurna juga makanya dijadikan bahasa Al-Quran. Banyak artinya. Baik. Ya, jadi mental yang kuat, tidak mudah tertekan, tidak tergesa-gesa, tenang dan sabar. Dan apa lagi? Yang kedua, kuah ini memang secara fisik. Ya,
Maka seorang pemimpin memang diperlukan fisik yang kuat, yang tidak mudah sakit ya, kemudian pendengaran yang tajam, penglihatan yang tajam, fisiknya kuat. Nah, sebagaimana yang ada di Rasulullah SAW. Ya, beliau mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian para sahabat itu. Jadi kalau dulu ya, musuh-musuh Islam itu, musuh-musuh Allah itu takut betul. Ya, kalau melihat Zubair bin Awam, Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, takut betul. Karena mereka tahu orang-orang ini kuat, ya, memporak-pandakan pasukan itu. Ya, kalau Zubair bin Awam itu terdepan, kemudian panglimanya mengatakan serang, langsung melesat sendiri. Ya, dari depan ke belakang, maju lagi ke depan. Begitu terus. Dan ini memporak-pandakan pasukannya para musuh Allah Ta'ala. Fisiknya kuat, luar biasa. Al-Quwa ini juga mengenai fisik. Sehingga memang diperlukan stamina, ya, kesehatan ya. Kesehatan yang baik, sehingga itu ikhtiar ya. Sebagai pemimpin, memang harus menjaga fisik. Ya, ikhtiarnya ya banyak yang diajarkan Rasulullah SAW ya. Di Tibu Nabawi, misalkan minum madu, makan kurma, tidak makan banyak ya. Makannya sedikit, sepertiga, udara sepertiga, makanan sepertiga, minuman, dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan orang Jepang. Ya, Ikigai. Ya, Ikigai itu saya baca alam pertama, ini Islam. Ya, mereka baru tahu berapa ratus tahun. Islam sudah mengajarkannya 1400 tahun. Ya, makan itu banyak. Kalau mereka 80% isi perut. Kalau kita sebentar Rasulullah. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Begitu juga firman Allah Ta'ala. Ya, surat apa saya lupa ya. Makin mungkin tahun. Apa ayatnya dia. Silakan makan itu jangan berlebihan. Dan kata Umar bin Khattab, orang yang perutnya buncit itu musibah. Ya, ini musibah. Ya, harus kecuali yang memang perawakan ya. Perawakan itu sudah perawakan. Tapi kalau yang awalnya bukan perawakan, kemudian mempunyai yang apa namanya obesitas, nah, itu memang tidak dianjurkan. Maka fisik yang kuat, al-quwah ini termasuk dalam kekuatan fisik. Kemudian yang ketiga kata guru kami, Ustaz Dr. Asmandar, Allah Ta'ala menyampaikan kuat itu adalah karakter. Nah, kuat dalam karakter. Jadi mempunyai karakter yang kuat, ya, karakter yang berprinsip, ya, tidak mudah terpengaruh, ya, tidak mudah saatnya musim ini ke sini, ke sana ke sini ya. Jadi punya prinsip. Terutama karakter yang kuat di dalam akidah yang benar. Ini juga penting. Nah, sebagai leader kita sangat perlu petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita mempunyai akidah yang kuat, ya, karakter yang baik, ya, itu semoga dimudahkan ya menjadi pemimpin. Karena kita berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Jadi karakter ini penting. Kuat dalam karakter itu termasuk adalah kemudian takut kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi kita sangat butuh ya petunjuk Allah Ta'ala. Maka saya pernah sampaikan kepemimpinan itu harus tegas ya. Tegas itu harus berani. Ya, berani itu perlu kebenaran. Nah, kebenaran itu datang dari mana? Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala. Nah, karena kepemimpinan itu harus punya ketegasan. Ya, ketegasan itu butuh keberanian. Ya nggak bisa. Ya kalau kita nggak berani, nggak kita tegas. Nah, kemudian keberanian itu akan baik. Ya, akan berani kita karena ada kebenaran. Ya, kemudian kebenaran butuh petunjuk Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pada saat dibawa oleh Bani Nadir ya, Yahudi Bani Nadir ya, mengkhianati perjanjiannya atas wahyu Allah Ta'ala, ya langsung diserang. Karena sudah melanggar ya, harus berani. Nggak boleh muruah ya, kehormatan Islam ini diinjak-injak. Maka memang harus punya keberanian. Yang berani itu karena petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu datang karena kita bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian takut kepada yang haram pasti ya. Karena takut kepada Allah Ta'ala, maka kita juga takut kepada yang haram. Kemudian menjaga rahasia. Ini juga ada kata Imam Syafi'i ya, ada 5 pilar pemimpinan. Salah satunya adalah menjaga rahasia. Kemudian adil. Nah, adil ini berarti lawannya adalah zalim. Zalim ini yang terbesar, zalmun azim, itu syirik. Maka seorang pemimpin nggak boleh syirik. Menduakan Allah. Yang menduakan Allah berarti menyembah Allah juga,
tidak menyembah Allah juga, yang lain juga disembah. Nah, tapi kalau yang hanya tidak menyembah Allah, bukan tidak dia tidak menyembah Allah, memang tidak menyembah, tidak itu bukan syirik kata ulama. Syirik itu yang menduakan. Nah, sehingga nggak boleh tatoyur ya kalau nggak begini nanti harus lah itu termasuk hal-hal yang tidak boleh. Maka akidahnya memang seorang pemimpin muslim harus benar, harus benar sehingga dia adil. Adil ini lawannya zalim. Zalim ada tiga ya. Zalim, zalim alim di surat Luqman itu berarti syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian menzalimi diri sendiri. Nah, kemudian menzalimi orang lainnya. Ini jelas tidak adil. Sehingga dia punya harus karakter yang adil. Kemudian tadi ya kebenarannya sudah saya sampaikan. Kemudian kegigihan yang mental kesatria. Kata guru kami memang diperlukan mental yang kesatria. Yang jadi gentleman. Kalau salah ya bilang salah. Nggak apa minta maaf. Jadi tidak tadi yang sampaikan Pak Suwanto yang ada yang sempurna. Sempurna kita hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga kita sebagai leader harusnya ya sering minta maaf. Kemungkinan saja kita juga banyak salah. Kemungkinan saja ada hal-hal yang kita tidak sengaja perbuat, ya, ada hal yang jadi tidak menghindar ya dari masalah. Ini karakter yang kuat ya karakter. Sehingga tidak malu untuk minta maaf. Ya. Karena tadi kita sadar bahwa tentunya tidak ada yang sempurna, kemudian karena pasti pemimpin itu banyak mengalahkan, ya, banyak memberikan perintah ya, dan seterusnya bisa jadi hal-hal itu tidak mengenakan, tidak pada saat itu tidak nyaman kondisinya ada seterusnya. Nah, ini perlu buka karakter yang gentleman. Kalau benar katakan benar, salah ya salah saja, tidak ada masalah. Bukannya setelah pemimpin biasanya yang pengusaha muslim ini owner selalu benar. Nomor dua, jika owner salah kembali ke peraturan nomor satu ya, nggak pernah mau mendengarkan. Nah, ini banyak sekali ya dari pengusaha muslim yang saya temui itu tidak mau mendengarkan. Nah, egonya tinggi. Nah, masalah egois ini luar biasa ya. Harus dilawan ya, nggak boleh kita apalagi pemilik saham tunggal tuh, pemilik perusahaan tunggal nggak pernah salah deh pokoknya. Ya, aturannya cuma dua ya. Kalau saya salah, kembalinya peraturan nomor satu ya. Owner nggak pernah salah. Ya, itu yang berarti beliau bukan leader, hanya nomenklaturnya aja business owner, tapi tidak punya jiwa leader sejati, karena tidak punya karakter yang kuat. Dan salah satu karakter kuat ini adalah berjiwa kesatria. Ya, aku salah jika salah, ya, mengatakan benar jika benar, tidak menyembunyikan kebenaran juga yang penting. Ya, tadi kan tawa nanti sungkan, nggak ada sungkan. Kalau Rasulullah SAW mempunyai sifat sungkan, habis kita, ya nggak tersampaikan, ada yang tidak sampaikan Islam ini. Tapi enggak ya, Rasulullah SAW orang yang tidak punya rasa sungkan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak ada sungkannya, salah ya salah. Meskipun dengan penyampaian yang sesuai dengan siapa yang dihadapi. Gaya kepemimpinannya berbeda-beda. Ya kalau di kemarin Pak Adrian yang menyampaikan Arab Badui ya, si jelas kitanya Arab Badui itu harus perilakunya beda. Ya kalau mau lebih nyatap ya pengen dipenggal aja ini ya, karena ngencingin apa sih apa gitu. Tapi Rasulullah beda memperlakukannya. Nah, ini termasuk mental yang baik tadi ya, karakter yang baik juga. Tapi berjalan satu ya kalau salah salah. Maka beliau mengingatkannya dengan cara yang baik. Enggak menyembunyikan kebenaran. Diam sekalian karena ada kadang pemimpin yang takut itu akhirnya ngomong sebenarnya ini salah, ngomongnya benar. Nah kalau saya bilang ya ngapain ngomong benar? Diam aja kalau memang sungkan. Minimal diam, jangan membenarkan sesuatu yang salah. Ya ini juga bukan karakter yang kuat dalam apa namanya seorang leader ya, berarti dia bukan leader yang sejati. Ya, mending diam aja, ini salah nggak ya? Ya sebenarnya salah sih, tapi bukan forumnya nih. Ya ada seterusnya ya udah diam. Yang daripada kita menutupi kebenaran. Jiwa kesatria ini adalah jiwa yang gentleman ya, kalau benar benar, kalau salah salah. Tidak pernah menutupi kebenaran dan tidak takut dalam meminta maaf kepada orang yang telah mungkin tidak sengaja didolimi dan seterusnya. Mungkin itu sih Pak Sweet, kita ingin sih diskusi ya. Assalamualaikum, mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya serahkan kembali ke Pak Jo. Baik, Masya Allah, jazakallah ya Pak itu. Jadi ada 3 tadi ya, mental, fisik, dan karakter. Saya terkait fisik nih jadi ingat, iya tahan. Wah, Masya Allah siap Pak Heru. Saya terkait fisik tadi jadi ingat di kelas training ya 5 hari, 2 pekan yang lalu. Kan kita ada sedikit game kecil tuh ya, namanya pola ekspektasi. Apa sih yang diharapkan dari timnya terhadap atasannya? Banyak yang nulis gini, mereka kepingin atasannya sehat terus.
Masya Allah. Sehat terus sama fast respon. Apa? Ya kalau nggak sehat, sakit, responnya lambat. Approval Betul. jobnya mereka menjadi berat. Jadi Ya, benar. sehat terus ya. Alhamdulillah. Ya langsung ya. Ada yang ingin atau sharing atau tanya nih ya Pak Heru ya, kita izinkan. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi izin tanya Pak. Waalaikumsalam. Jadi kalau dilihat ekonomi dunia sekarang itu kan nggak bisa ditebak Pak ya. Lihat juga dari sosok Singapura, negara yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi sekarang secara GDP Indonesia kalah jauh dan kalah telak. Seorang pemimpin punya sudut pandangnya seperti apa sih? Kadang-kadang punya jalan berpikir yang berbeda. Terus ada masalah begini kok sudut pandangnya kadang-kadang berbeda dari orang kebanyakan. Cara mikirnya itu sebenarnya gimana sih mereka itu? Masya Allah. Silakan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi tadi ya pemimpin itu kata guru kami memang tidak hanya sekedar mampu, tetapi al-quwah, dia kuat. Sehingga seharusnya pemimpin ini memang punya wawasan yang jauh, yang ke depan, yang sekiranya memang kadang kita tidak melihat, ya tidak melihat sebenarnya yang dituju mana gitu. Ya, karena juga pernah eh, Rasulullah SAW yang memutuskan sesuatu itu hikmahnya tidak diketahui. Ya, tetapi ini seperti apa? Perjanjian Hudaybiyah yang diprotes oleh Umar bin Khattab. Bukan diprotes karena melanggar ya, tapi ingin hal yang lain yang itu tetap dipatuhi ya. Tapi kan boleh berpendapat. Rasulullah SAW ini memang budaya kita ini kan Islam, apa itu musyawarah. Sehingga ternyata seakan-akan kita kalah di perjanjian Hudaybiyah, tetapi membawa hikmah yang besar. Ya, itu contohnya karena pemimpin itu melihatnya dari berbagai sisi, yang melihatnya dari hal yang komprehensif. Nah, sehingga memang tidak hanya cukup mampu saja, tidak hanya cukup dari pendidikan formal saja, experience saja, ya, tetapi dari ya, tadi lebih tepatnya petunjuk Allah Taala. Dari ketakwaan yang beliau ini akan menghasilkan petunjuk Allah Taala, ya, sehingga melihat hal-hal yang mungkin tidak dilihat orang lain. Nah, jadi nggak cuma dari belakang, tapi dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Nah, sehingga contohnya tadi perjanjian Hudaybiyah yang seakan-akan kita kata, ya ternyata ini membawa hikmah yang besar. Bahwa ini adalah sebenarnya kemenangan. Ya, nanti insya Allah lah di kelas mesti leadership maksud saya ceritakan apa sih kemenangannya, poin-poinnya. Yang itu sudah dijelaskan oleh ulama. Ini strategi yang luar biasa, yang nggak pernah dilakukan siapapun selain Islam. Ya, seakan-akan tampaknya kalah, ternyata ini enggak ada penjelasannya. Poin-poinnya ini sebenarnya menang karena ini. Ini menang karena ini. Ya, ulama menjelaskan. Dan itu hikmah yang luar biasa yang memang tidak dilihat oleh Umar bin Khattab sekalipun. Ya, Rasulullah SAW juga memberikan kita petunjuk baik secara perkataan, begitu pula dengan perbuatan implementasinya pun kita sudah diberikan keilmuan leadership yang sempurna dan paripurna. Masya Allah, barakallahu. Moga-moga menjawab. Iya, demikian ya Pak Mungkin Heru. tanggapannya Pak. Pak Heru. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Dari Pak Heru Sona. Ini Masya Allah, tadi Sona. Silakan Pak Sona. Assalamualaikum Mas Ido. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Jogja, Pak? Tanyakan waktu ya, mungkin saya sedikit bertanya nih terkait dengan apa ini sampaikan Pak Edo tadi, bab marah nih Pak Edo. Ya, Iya. kadang-kadang kita sebagai pemimpin itu ya tadi saya sepakat bahwa mental itu memang harus kuat ya, karakternya juga harus kuat, tetapi memang pada saat tertentu kita berhadapan dengan situasi yang mungkin bagi kita sebagai pemimpin melihat situasi yang di mana terdapat berbagai macam kekeliruan ataupun kesalahan yang mengakibatkan resiko terhadap lembaga ataupun instansi kita ataupun perusahaan kita, itu kan agak sulit sepertinya kita menerima ketika kesalahan itu terjadi berulang-ulang ya kan. Di satu sisi kita ingin memberikan koreksi, oke, kita sudah lakukan, kita sudah berikan punishment, tapi kemudian punishment itu pun kadang-kadang tidak berdampak dan terus terang saja memang di dalam situasi-situasi tertentu kita tidak bisa berlama-lama di situ, sehingga ya
bab marah ini kemudian tadinya niatnya tegas berubah gitu Pak Edo. Nah, pertanyaan saya adalah begini, seberapa besar sih kita bisa mentoleransi bab itu sebenarnya? Karena kadang-kadang memang di beberapa apa namanya karyawan itu juga memang mereka punya hal-hal yang terkadang kita juga menegurnya dengan cara pelan, mungkin belum bereaksi, agak sedikit keras sedikit, mungkin juga reaksinya kurang, lebih keras lagi gitu ya. Akhirnya sampai ujung-ujungnya ya pada bukan melampiaskan, tapi bahasanya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita gitu ya. Dan tentu saja dengan situasi emosi yang kadang-kadang nggak stabil. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa besar kita bisa toleransi sebenarnya tiga kesalahan itu, Pak? Kalau misalnya dia berulang-ulang, apakah cukup misalnya ya udah 3 kali, sudahlah kamu kali ini nggak layak nih di sini nih, ya udah kamu cari tempat lain saja. Mungkin begitu. Tapi dari sisi lain, saya sepakat tadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sepakat dengan Pak Idul sampaikan tadi, senioritas itu tidak menjadikan dia menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena faktanya beberapa yang kami rasakan ada karyawan-karyawan yang senior yang sampai sekarang pun jiwa leadership-nya membagi tugas dengan teman-teman dan lain-lainnya itu juga tidak bisa gitu, belum bisa gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menumbuhkan jiwa leadership ini bagi mereka yang mungkin secara kesenioritasnya kayaknya nggak layak nih jadi pemimpin, dia layak jadi anak buah aja nih kayaknya nih gitu. Nah, itu bagaimana membentuknya kira-kira Pak Idul? Itu saja udah. Matur nuwun ya. Jazakallahu khair. Bisa lahir. Mantap nih pertanyaannya. Nah, jadi ini kesempatan kami dari guru kami. Yang pertama disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar bahwa sebentar yang pertama dari yang saya tahu dulu ya, disampaikan guru-guru kami juga bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah marah kecuali tentang pelanggaran syariat. Nah, beliau marahnya ini hanya satu karena pelanggaran syariat. Sehingga di luar itu ya tidak pernah marah. Nah, ini guru kami menyampaikan menyampaikan bahwa juga karakter mental 4 itu memaafkan. Ya, memaafkan sehingga nanti saya belum sampaikan waktu di Ahad kemarin juga itu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan maafkan budak. Ini budak Pak, bukan karyawan. Budak ini hina ya zaman dulu. Statusnya di bawah lebih rendah daripada karyawan. Nggak dibayar, disuruh-suruh nggak dibayar. Itu zaman dulu ini budak. Itu tidak melakukan kesalahan maafkan. Jadi memang perlu kelapangan hati itu termasuk karakter yang mental yang baik, mental yang kuat. Jadi tadi kelapangan hati juga termasuk al-quwwah. Sehingga tadi Rasulullah SAW pun tidak pernah marah kecuali pelanggaran syariat. Nah, kalau yang penting dari kita pun ya di anak kita, keluarga kita pun ya boleh kita marah. Kalau nggak sholat ya kalau tak Rasulullah SAW menyampaikan 10 tahun nggak salah dia dipukul, meskipun tidak boleh yang berbekas dan seterusnya, ada aturan-aturannya. Jadi penting memang, jadi batasnya mana ada batasannya. Sabarnya harus luas ya, maafkannya harus luas ya, nggak ada sama sekali marah kita kecuali itu mungkin pelanggaran syariat ya yang terjadi di perusahaan kita yang itu sudah misalkan berulang kali ada seterusnya. Mungkin marah karena Allah Ta'ala. Ya, pelanggaran syariat ini harus kita juga mempunyai sikap nahi mungkar. Kita tidak boleh takut, pintar kesatria. Ya, kalau kita menegakkan nahi mungkar, ya amar ma'ruf tidak hanya ma'ruf, ya, mengajak kebaikan itu mudah. Ya, banyak yang senang, tapi kalau sudah nahi mungkar banyak yang nggak senang. Ya, melarang ini, melarang itu banyak larangan ini. Ya, ini yang penting. Sehingga kalau melanggar syariat udah nggak apa-apa. Ya, kalau dinasihati nggak bisa, ya dimarahin sekali-kali. Itu yang setahu kami dari Rasulullah SAW. Tidak pernah marah kecuali pelanggaran syariat, dan sebagaimana disampaikan Dr. Aris Munandar kemarin bahwa ya jika pun yang kita nyebelin ya bahasanya ya, karena apapun itu yang dilakukan maka maafkan saja. Ya, kan itu termasuk bagian tanggung jawab kita untuk mendidik sesama. Nah, kemudian kedua mungkin dari Pak Dhani boleh saya ya menumbuhkan jujur pada teman-teman tim kita. Silakan Pak Dhani, saya silakan dulu ya, beliau asosiat konsultan kami di Zada Consulting di bidang human resource. Silakan Pak Dhani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bikin kamu bingung ya? Ya, tadi betul Mas Ida bilang pasti 3 komponen tadi ya, yang tidak perlu melihat jabatan jadi leader. Itu ini memang sering kejadian
ada yang sebenarnya jadi head di apa kepala bagiannya lah, kepala bagian beberapa karyawan kan dipimpin ya. Tapi ternyata kita ketika lihat secara observasi ya, kita lihat timnya siapa sih yang paling vokal ketika memberikan pendapat. Justru dialah yang sebenarnya ayat secara kutip ya dikutip leader sejatinya gitu. Nah, ini justru tadi 3 komponen itu justru tidak datang dari si kepala bagiannya, justru dari timnya. Nah, ini kan berarti ada sesuatu. Kalau memang si leadernya tadi ya, si leadernya ini bisa mengarahkan ke yang baik-baik, ya alhamdulillah gitu. Jadi si kepala bagian ini punya tugas yang lebih ringan karena ada timnya yang mampu membawa. Nah, cuman jangan salah, kalau misalnya leader yang seperti itu ya, kita sebutnya apa ya? Apa itu yang ada sebutannya itu. Jadi leadernya ini tidak resmi ya, tidak resmi, tapi dia bisa menggerakkan timnya dan itu malah jadinya ke arah yang salah ya. Tiba-tiba jadi demo, tiba-tiba ada huru hara di bawah gitu ya. Dan itu kejadian memang di beberapa depo kita yang saya selalu tegur, tolong kamu sebagai leader harus bisa punya marwah gitu ya, bisa didengar sama orang lain, jangan sampai nanti ada si ini apa gitu. Waktu itu saya bilang jangan sampai seperti itu, dan nyatanya benar, memang kejadian depo itu jadi jadi kacau balau gitu, bahkan sampai ada fraud satu jamaah gitu ya, si admin sama salesnya itu jadi jamaah. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya biar kita bisa membangun leadership ya? Ya ada sebenarnya sempat yang bertanya soal yang Singapura ya. Kenapa sih kok bisa negaranya nggak punya apa-apa? Udah secimit dibanding Indonesia gitu. Bayangkan terjadi juga di negara seperti India ya. India dengan jumlah manusianya lebih banyak ya dibandingkan kita. Ya kan, jumlah penduduknya jauh lebih banyak daripada kita, tapi mereka bisa fokus ya. Negara India itu dia mengarahkan pendidikannya untuk melahirkan CEO kelas dunia, betul ya Pak Ido? Nanti di kelas cek lagi itu melahirkan CEO kelas dunia. Coba lihat perusahaan-perusahaan besar ya, Microsoft atau apapun itu ya, yang itu CEO-nya siapa? India ya. Secara visi dia ada gitu. Dia fokus, ya negaranya fokus untuk melahirkan CEO kelas dunia. Ya. Nah, ini tidak terlepas dari yang tadi Pak Yudo sempat bilang gitu kan, yang leader itu kuat ya, dari mental, dari apa tadi karakter ya, sama satu lagi tuh apa lagi tuh lupa. Fisik gitu. Nah, 3 ini ya, kalau memang kita mau fokuskan ya, kita lihat nih kekurangan dari calon leader kita ya. Sebenarnya satu lagi kan dibahas sama Ustadz Aris, itu adalah mana ketika kita udah tahu nih, oh ini arahnya benar, memang kita maunya itu sesuai syariat ya. Nah, satu lagi yang secara kuat bisa menandingi ya, kita tanamkan di situ. Misalkan oh dia ternyata kurang dari sisi mentalnya ya, masih tempe lah, masih anak muda, masih gampang arahkan, masih gampang ikut sana ikut sini ya, kita lebih kuatkan di situnya gitu. Caranya bagaimana? Kita dengan coaching, dengan mentoring, ikuti dengan acara-acara kegiatan seminar dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, apapun usaha yang kita lakukan kan kembali hasil kan Allah yang takdirkan ya kan. Makanya ketika kita berusaha mencari leadership, itu buka seluas-luasnya gitu. Siapapun orangnya itu punya kapasitas untuk jadi leader. Tapi bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi itu dari karyawan-karyawan yang ada gitu. Nah, kadang itu kita coba kamu presentasikan gitu. Coba kamu bicarakan ke tim kamu dengan proyek-proyek kecilnya, dengan hal-hal yang ya masih bisa dibilang pilotnya lah gitu. Jangan langsung proyek besar. Atau berikan ide-idenya. Jadi mainkan aja gitu selama
selama kita bisa mengenali, oh ternyata ini cukup bagus nih, coba kita gali lagi potensinya, coba kita gali potensinya. Nah, itu pun memang satu perjalanan yang bisa dibilang yang bisa ada yang bisa lama gitu ya. Ya, kita tinggal sesuaikan aja tempo kita. Kalau misalkan memang butuhnya cepat, ya udah apa yang ada jalankan gitu. Kalau ternyata suatu saat tidak berhasil, ya udah qadarullah wa ma syafa'al gitu. Yang penting kita udah berusaha gitu. Dan ini kejadian, ada orang yang kita udah siapkan, udah jadi leader. Pertama, kalau gagal, ya sudah, kita bisa sampaikan ke yang bersangkutan, mohon maaf, kamu gagal, KPI kita begini, indikator begini, kamu tidak tercapai, fair-fairan, ya, dia juga udah tahu kesalahannya di mana, ya udah selesai. Misalkan diturunkan, demosi, dan itu wajar. Kita mutasi lagi ke bagian lain-lain, kita coba lagi. Itu satu dinamika di satu perusahaan yang itu wajar, gitu. Kita nggak usah baper, gitu. Kita nggak usah baper, oh saya di sini terus tiba-tiba di demosi, ya nggak usah baper. Berarti batas kemampuan kita di situ. Nah itu kalau gagal, kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil, kemampuan perusahaan gimana? Gitu, bisa nggak mensupport keberhasilannya dia? Gitu, apresiasi dengan lebih baik. Gitu, jangan sampai ya kita tidak peka menangkap sinyal-sinyal dia ya, sampai akhirnya saat terlambat dia akhirnya mendapatkan rumput tetangga ya, dia melihat rumput tetangga lebih hijau, dia akhirnya pindah ke tempat lain dan itu sangat disayangkan gitu. Nah balik lagi, kita udah usahakan, kita tangkap sinyal sebaik mungkin, kita kenali lebih baik leader-leader kita. Nah kita jalankan apa kita rencananya, apa tujuannya, kita fokus gitu. Yang terutama adalah yang tadi ya, pokoknya sesuai syariat kita pertahankan, secara dia kuat, dia amanah, lanjut terus gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Rido. Masya Allah. Mungkin ada tanggapan dari Pak Erso. Iya, mungkin sedikit Pak Edo. Ya, kalau saya melihat di beberapa situasi kami bicara di tempat di perusahaan ya, kemampuan memimpin itu kita sebenarnya sudah memberikan arahan, Pak, berusaha untuk memberikan arahan. Posisinya sudah lama di sana, udah hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun itu saya pikir cukup waktu yang cukup banyak gitu untuk belajar. Sudah kita jadikan supervisor selama 5 tahun, mau kita jadikan partner gitu, tetapi kemudian dari sisi pembagian kerja saja beberapa pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu bisa diselesaikan, dibagi tugasnya, di manage demikian rupa sehingga proyek itu bisa selesai dalam tepat waktu dan asal gitu. Karena saya punya perbandingan dengan seseorang yang kemudian dulu pernah menjadi tim saya, yang kemudian karena sesuatu hal kemudian harus ke daerahnya. Ketika kita berikan proyek, membagi tugas dengan tim-timnya itu luar biasa, Pak, cepat. Jadi ibaratnya proyek ini saya kasih pekerjaan ini, tolong selesaikan, saya butuh waktu 10 hari untuk selesai, silahkan dikerjakan, dibagi tugasnya, itu selesai, Pak. Tapi yang satu ini yang sudah lama, kita berikan begitu arahan sudah jelas begitu, masih saja sampai di waktu yang kita berikan, tetap aja nggak selesai gitu. Dan ini terjadi beberapa kali, sehingga tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Edo tadi, senioritasnya dia di tempat kita gitu, belum tentu menjadikan dia seorang leader yang baik gitu. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kemudian kita bisa approve lebih cepat gitu ya? Artinya dengan jangka waktu yang cukup lama dan sudah kita kasih kesempatan, tetapi belum juga. Nah, ini kan sangat fair nanti ketika misalnya ada seorang nanti yang 2 tahun bekerja, baru 2 tahun kemudian dia punya jiwa kepemimpinan, dipimpin dengan orang itu gitu. Ini rasanya kalau seperti ada yang terbakar gitu, Pak. Dan ini sangat luar biasa memang gesekannya. Nah, kira-kira untuk hal-hal yang seperti ini bagaimana cara kita untuk meramunya supaya estafeta itu kemudian tidak kemudian merasa yang satu, oh saya sudah 5 tahun di sini ternyata yang memimpin saya adalah mereka yang anak-anak bawang gitu, kira-kira gitu. Ya, itu Pak Dhani, Pak Edo. Ya, Masalah. Ya ini Pak Budi tadi juga, Hasan ini beliau ini juga jagonya komunikasi nih ya, Masya Allah. Betul Pak Budi, mungkin mau sharing nih dari apa pertanyaannya Pak
Hersona, Pak Budi, silakan Pak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau nanya sebenarnya, tapi disuruh Iya, saya yang punya kan, dibagi-bagi di sini. Nah, sebenarnya gini Pak Hersana Bangun ya, izin mengomentari based on berdasarkan experience kami mendampingi klien ya di bidang operation. Itu case-case seperti itu sering terjadi. Artinya kita memilih leader yang memang masih muda, kemudian belum pengalaman, tahu-tahu ujuk-ujuk di atas, sementara anak buahnya itu sudah puluhan tahun, ada yang ya 5 tahun, ada 10 tahun, sudah sangat menguasai operasional di bidangnya, tiba-tiba dipimpin oleh bocah kemarin sore. Pertanyaannya seperti itu kan. Ya, ini yang terjadi di yang kami sarankan adalah ya udah let it go. Biarkan itu terjadi. Itu adalah sebuah dinamika. Kalau memang si anak kemarin sore itu bisa membuktikan kepemimpinannya, itu akan menjadi sebuah keuntungan buat kita. Tapi kalau dia nggak kuat, ya paling dia keluar. Nah, kuncinya adalah bukan masalah siapa yang kemudian wah ada anak baru datang kemudian resign, bukan, tapi kita ciptakan sistem. Jadi jangan sampai tergantung sama orang. Siapapun yang menjadi pemimpin di sana, as long as kita punya sistem operation yang bagus, kita nggak ada masalah. Sebagai business owner tetap saja bisa jalan-jalan gitu. Dan itu yang ini sedang kita lakukan juga di salah satu klien kami di Bogor ya. Mereka cukup tinggi, turnovernya tinggi. Karena memang ya salah satu kebijakannya siapapun yang mau jadi level supervisor minimal S1, terus yang di atasnya minimal S2. Seperti itu. Jadi kadang S1 kan belum pengalaman. Namanya anak belum pengalaman, tapi punya background pendidikan yang relate, itu enggak masalah. Jadi menjadi pemimpin di situ. Orang lapangan tuh punya experience, dia kayak puzzle. Tapi kalau orang akademis dia kayak dot titik-titik gitu. Ketika akademis itu banyak dotnya, dia bisa bentuk garis lurus, bentuk bintang bisa. Makin banyak dotnya, makin banyak kreasi yang dia bisa bikin. Itulah pengetahuan. Tapi experience di bawah itu kayak puzzle. Bentuknya acak-acakan. Tapi kalau dia punya based on experience, sambil punya ilmu solidnya, itu akan jauh lebih bagus. Sebenarnya ya, experience tambah knowledge itu tambah lebih bagus. Knowledge tanpa experience sebenarnya udah yang penting knowledge-nya relate sama kebutuhan di lapangan. Sebenarnya seperti itu. Yang biasa kami lakukan, let it go, nggak ada masalah. Yang penting kita punya sistem operation di lapangan. Itu nggak ada, no problemo. Seperti itu paling tanggapan saya. Tapi boleh nanya nggak sih ini? Saya mau nanya malah. Kalau tanya Pak Andri dulu kayaknya tadi. Harus ada ini. Masalah dulu deh. Apa tanggapannya Pak? Mungkin cukup ya. Kita kasih waktu yang lain dulu. Siap. Bukan menjawab. Jadi ya, intinya kan di emosi kalau di yang lain meskipun lebih mudah ya nggak masalah gitu ya Pak Budi. Ya, kalau memang itu sekiranya dia mampu. Nah, besok lahir Pak Budi keserinya luar biasa. Pak Andri ini, mungkin ya Pak. Adil. Izin Pak Sesya, Pak Ido. Jadi saya nggak tahu Pak Bowo kan memang tadi udah sempat sharing ya, bahwa ada certain level tertentu sampai di indikator mana memang orang ini sebetulnya sanggup atau nggak sanggup kan gitu ya dalam suatu pekerjaan. Kalau nggak sanggup mungkin dia memang secara karakter nggak cocok, bisa dipindahin atau seperti apa gitu. Nah yang saya ingin tanyakan gini Pak Ido, mungkin rekan-rekan juga bisa bantu sharing juga. Apakah memang tergantung industrinya juga Pak Ido? Saya kalau misalnya ya, di industri sebelumnya itu di insurance itu untuk tim sales ya, apalagi di tim telemarketing yang sifatnya outbound, jadi seakan-akan tuh jadi dipaksa gitu untuk bisa berproduksi lah, kurang lebihnya seperti itu gitu. Bahkan itu di tele itu ada namanya stress room juga, orang tuh kadang pada stres gitu. Jadi saya nggak tahu apakah memang karena mohon maaf nih mungkin nggak ada keberkahan di situ, jadi semuanya tensinya tinggi semua gitu. Sekarang saya jarang banget ngelihat kalau orang agensi itu nggak tensinya tinggi gitu. Atau orang tele itu pasti seakan-akan tuh environment itu memang ciptakannya seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak tahan, cabut keluar, cari lagi tambahan yang baru, masukin lagi. Dan leaders yang bertahan di situ, Pak Edo, mohon maaf, rata-rata tuh emang orangnya keras-keras gitu. Jadi walaupun dia mau muda, mau dia tua, asal dia bisa kencang gitu ya, untuk ke bawahannya gitu, dan itu yang dipilihnya seperti itu. Apakah karena industrinya juga nih Pak Ido, jadi memang karena nggak ada keberkahan, jadi
mau dikasih indikator apapun juga ya leadersnya yang dipilih juga yang selama ada produksi Anda tetap bisa memimpin gitu, kurang lebihnya gitulah Pak Ido, Pak Sulistyo. Ini mohon apa sharingnya aja. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Pertanyaan berat nih bagi saya. Nanti semoga Allah mudahkan ya. Jadi, sebagaimana ya saya sampaikan, alhamdulillah, barakallahu fikum, Islam ini sudah sempurna paripurna, khususnya apalagi hanya ilmu kepemimpinan. Maka yang saya sampaikan di Tuhan tidak hanya sekedar menguasai 2/3 dunia, tetapi juga memimpin dengan adil dan makmur. Berbeda dengan Persia, yang dari jumlah juga sedikit sepertiga dunia, di bawah Islam itu pun dipimpin dengan otoriter, keras. Ya, bukan tegas ya, kalau saya mau tegas beda. Ya. Kemudian Romawi juga, ya, menguasai sepertiga dunia, memimpin seperti itu, tapi dengan tidak adil dan makmur. Hanya Islam yang memimpin dengan adil dan makmur sampai Umayyah, dinasti Umayyah. Setelah itu disamakan ya oleh seorang pendeta yang pada saat itu sejarah Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II atau aliasnya Muhammad Al-Fatih sang penakluk di Konstantinopel, seorang pendeta bahwa saya lebih senang dipimpin Al-Fatih daripada pemimpin-pemimpin Roma. Ya, karena mereka orang yang bengis, yang menekan, suka merkosa orang, dan seterusnya. Ya, suka mendolimi. Sehingga ya perlu survei sih yang kepada yang dipimpin, apakah suka enggak. Jangan-jangan kerjanya cuma karena terpaksa, karena cari uang, ya, bukan cari kerja, ya, karena terpaksa cari uang nggak ada lagi, ya, akidahnya kurang kuat, ya, sangkanya rezekinya dari situ. Nah ini perlu disurvei, sehingga tentunya harusnya kepemimpinan yang keras, ya, terlalu menekan itu tidak ada yang suka. Ya. Sehingga kok bisa anak buahnya gitu ya, sudah ya, mungkin saja karena terpaksa, karena ada seperti banyak pendeta tadi, terpaksa nggak bisa pindah kemana-mana, ya sudah di Konstantinopel itu tinggalnya karena mungkin memang gerejanya yang dia besar di sana, intinya sebenarnya tidak suka. Setelah diganti pemimpinnya yang lebih baik, baru dia mengungkap. Jadi bukan karena industrinya ya, juga bisa, yaitu salah satu penyebab emosional itu karena sesuatu yang haram. Ya, haram itu kan menjadi bara api. Jadi pengaruhnya itu mudah dikendalikan oleh syaitan lah. Karena kalau ya setahu saya dari guru kami ya, suatu maksiat itu bisa membawa ke maksiat yang lain. Sehingga tidak boleh menyepelekan dosa kecil, bahkan hatta dosa kecil. Karena akan menarik kepada yang lain ini nggak boleh sesuaikan. Sehingga itu yang perlu kita hati-hati. Karena mungkin bisa saja juga emosional tinggi ini dari karena sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sih, mungkin bisa ditanggapi Pak. Saya akan bilang ada studio Mas Andre. Saya kenal itu ada studio kreatif agensi, tapi nggak ada topiknya gitu. Karena memang itu tadi yang masih bercerita. Gitu, memang udah secara syariat udah benar semua gitu. Dan ininya juga kreatifnya produksinya juga ya sesuai syariat. Gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, cukup. Pak Andre? Pak Andre mau menanggapi? Halo. Cukup ya, Kit. Ya, Pak Andre. Silakan. Oh ya, tadi sempat agak nge-lag. Berarti kalau misalnya dari sisi tadi ya, kalau ngeliat dari sisi keberkahan industrinya bisa jadi itu ya tadi Pak Ido bilang bara api ya. Jadi mau nggak mau karena industrinya juga dan juga mungkin produknya juga nggak halal gitu ya, karena halal itu salah satu indikatornya juga gitu. Dan mungkin kalau tadi ada sedikit tambah juga Pak Ido, kalau misalnya dari sisi ini ya, dari sisi orang itu cocok nggak cocok gitu, berarti kan kita kembalikan lagi ada indikator ya, ada KPI. Jadi kalau misalnya memang dia nggak pas dan nggak cocok di situ, artinya kalau dibilang sampai batas sabar di mana kan agak susah ya. Sabar itu kan nggak mungkin ukurannya tiap orang berbeda, tapi kita akan kembalikan lagi ke indikator tadi ya Pak Ido ya. Kalau memang ternyata dia nggak bisa, nggak cocok, dia no hard feeling, ya memang mungkin dia nggak cocok di satu departemen itu. Mungkin gitu kali ya. Saya izin menambahkan boleh nggak, terakhir tadi Pak Budi kan tadi cerita ya soal dinamika itu memang benar pasti terjadi, dan kita bisa mengkondisikannya itu kan misalkan diatur di PP ya, peraturan perusahaan, ketika ada putusan demosi, mutasi gitu kan, itu wajar, sesuatu hal yang wajar. Dan tadi Pak Harsono kan bilang
ini udah lebih senior dibanding yang lain, nanti digantiin sama yang baru ya. Berarti kita harus komunikasikan. Ada memang aturan-aturan dinamika-dinamika yang kita lagi jalankan. Nah, itu bisa disampaikan ketika sosialisasi peraturan perusahaan, ketika karyawan baru masuk gitu. Dan kita juga komunikasi ke experience-nya lah, kita komunikasiin ke karyawan-karyawan. Ini kita lagi melakukan perbaikan kinerja ya. Jadi ada aspek komunikasi ya, delegasinya gitu ya, gimana ya pokoknya dijelaskan lah kompetensi ini kan banyak nih kamusnya nih gitu. Kalau langsung dikasih satu buku isinya apa kamus kompetensi gitu, wah itu nggak akan dibaca. Gitu. Tapi kalau dikomunikasikan secara terbuka ya transparan, kita lagi melakukan transformasi ya dari sisi leader, udah kita lagi seleksi dengan lebih baik lagi. Ini loh kriterianya, harus bisa delegasi, harus bisa gitu ya, harus memberikan solusinya, nah, harus bisa memanage antar divisi ya, koordinasi kayak gitu. Nah, hal seperti itu ketika kita bicarakan dan kita tuangkan juga di peraturan perusahaan, terus juga kita juga menjalani dinamikanya itu dengan baik ya. Bukan yang ujuk-ujuk besok kamu diganti ya, so pokoknya kamu demosi. Wah, alasannya apa Pak? Pokoknya itu nggak benar ya, toksik juga dong gitu. Gitu. Yang penting komunikasi juga ya, yang penting gitu aja sih. Pasti ada dinamikanya sih. Masya Allah ya. Kan muncul lagi toksik ya. Kita bahas di webinar sebelumnya ini, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dhani dan Pak Andri tadi ya. Ini ada dari Pak Supri ya. Pak Supri, silakan. Mau memberikan tambahan atau pertanyaan? Ya, sharing aja lah. Oke, Jadi gini baik. Pak, Silakan. kalau kita, ya itu tadi Pak, kita bicara satu leadership. Leadership itu kan satu kepemimpinan itu kan nggak harus siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang baru. Nah, tapi tentunya orang dalam dalam satu perusahaan baru 2 bulan 3 bulan terus mimpin kadang-kadang belum bisa mengenali suatu situasi yang ada di situ. Tapi saya melihat begini Pak, kalau Pak Ido tadi ya, Pak Ido tadi masalah sirah nabawi gitu. Bagaimana Salman Al-Farisi, orang yang masih belum banyak dikenal, tapi suruh membuat strategi di perang Khandaq. Ya, kalau kita bicara sirah nabawi, kan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan itu asal dia harus mempunyai satu konsep, yang konsepnya itu bisa diterima dengan baik. Memang sekarang banyak ya, jadi nggak bisa Pak. Seperti contoh kalau saya dulu ya membaca bukunya Pak Natsir, beliau membantah dengan besar bahwa pemimpin itu tidak ada sekolahnya. Pemimpin itu adalah dicetak di lapangan, matang karena di lapangan. Gitu. Ya memang kadang-kadang seorang pemimpin punya itu harus jenjang pendidikan ada. Tapi itu adalah sebagai pelengkap aja sebetulnya. Kalau menurut saya ya pribadi, itu sebagai pelengkap. Orang yang berpendidikan tinggi ternyata pola pikirnya lebih bagus daripada orang yang tidak ini. Nah, pemimpin itu dilahirkan di lapangan gitu. Apa aja gitu. Pasti akan dilahirkan di lapangan. Experience tadi yaitu pengalaman di lapangan itu akan menjadi modal ya menjadi seorang leader, seorang pemimpin gitu. Banyak sekali kan contoh-contoh dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman-zaman yang ya yang sekarang ini yang kita lalui sekarang inilah yang kayak carut marut kata orang loh itu ya, carut marut saya juga nggak ngikutin itu lah. Nah, di situ itu adalah masalah apa? Masalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah masalah mental. Seperti Bapak tadi menyebutkan Khalid bin Walid bagaimana? Seorang pemimpin tiap perang tidak pernah kalah lah istilahnya mimpin perang gitu. Tapi begitu dia diganti, dia kan tidak merasa rendah. Khalid bin Walid kan pernah diganti kan gitu. Karena orang-orang sudah ketakutan. Rasulullah itu takut kalau orang khususkan Khalid bin Walid kan. Nah, disitulah sebetulnya kepemimpinan Islam itu sudah sangat komplit kalau dihubungkan ya. Baik itu pemimpin itu memang nggak bisa dicetak sekolah pemimpin gitu ya, seperti di tentara dari jiwa pribadinya. Ada seorang teman saya sudah tua juga gitu, mimpin rapat aja keringat dinginnya keluar gitu. Bukan kan mungkin kalau saya bilang mungkin saking banyaknya ilmu yang ada di kepalanya sehingga mau mengeluarkan itu susah. Nah.
Ya nggak bisa menyampaikan secara ini. Nah, tapi memang gini Pak, kemarin saya juga ada masalah dengan teman-teman bahwa saya katakan bahwa jadi leader, ya ini di dalam proyek Pak, karena saya arsitek gitu ya. Jadi leader itu adalah harus tebal. Syaratnya itu kan nggak boleh mutus komunikasi, nggak boleh mutus mengatakan kamu salah, itu kan nggak boleh. Leader itu kan harus tebal telinga dan harus mengintrospeksi diri. Nah, itu. Kalau ini ya saya pelajari dalam satu kepemimpinan gitu. Nah, mungkin itu sharing aja Pak, tambahan-tambahan ngobrol aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Masya Allah. Saya semangat Pak Supriyanto atas tambahannya. Baik, baik. Oke, Pak Ido ada satu lagi dari Pak Andre, gimana? Pertanyaan atau tambahan lagi, Pak Andre? Mungkin lebih ke pertanyaan nih. Nah, itu Pak. Saya bukan yang bicara gender ya, tapi kalau dari sisi leader nih, kalau antara perempuan dan laki-laki, ini Pak itu, saya tuh punya pengalaman dipimpin sama perempuan itu, mohon maaf banget ya, itu rata-rata temperamen, salah. Memang sebaiknya laki-laki gitu Pak itu atau Pak Sulistyo, pernah ada riset atau diskusi atau apa gitu ya yang pernah membahas terkait dengan ini gitu. Karena kalau saya lihat rata-rata ya karena ini ya mungkin karena lahiriahnya berpikir dengan ataupun lebih perasa gitu kan. Jadi kalau kita lagi musiknya udah sampai ke Z ya baru ke B, tapi mutung dulu gitu ya atau pas dulu gitu yang didahulukan. Saya nggak tahu apakah memang lebih baik itu laki-laki aja lah kalau jadi leader lah. Gitu. Gimana kira-kira Pak itu Pak Sulistyo? Oh, Masya Allah, Bang. Ya, saya mendengar satu cerita dari guru kami mengenai eh, Aisyah radhiyallahu anha pada saat diminta untuk menyampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kepada bapaknya ya Abu Bakar Siddiq ya, bahwa karena Rasulullah SAW waktu itu kritis ya, di masa-masa beliau di hari-hari itu kritis itu ya, sudah masa untuk menunjuk bapaknya menjadi imam sholat. Dan tapi pada saat pernah pingsan, kemudian sadar, ditanya apa sudah sampaikan belum, pingsan lagi ya. Saya tidak tahu derajat hadisnya, tapi saya pernah mendengarkan. Dan Rasulullah pada saat yang sadar yang di keempat kalinya itu menyampaikan bahwa perempuan itu banyak keraguannya, nggak tegas. Sedangkan karakternya harus punya ketegasan gitu. Sehingga ini salah satu hikmah bahwa memang perempuan ini lebih lemah kepemimpinannya dibandingkan laki-laki. Karena di situ banyak keraguan-keraguan. Sehingga pemimpin tidak boleh ragu. Ya. Mentalnya harus kuat. Ya, kuat tadi termasuk salah satunya keberanian, tidak ragu-ragu. Kadang harus menerjang resiko, ya, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, memang ya tidak dibolehkan, ya tidak ahsan lah, untuk seorang perempuan memimpin laki-laki. Memang di perusahaan ini, sebagaimana di klien kami, juga terpaksa perempuan yang memimpin, ya anak buahnya harus perempuan. Ya. Bukan laki-laki. Jadi yang divisinya memang perempuan semuanya, maka pemimpinnya itu juga kalau bisa tidak laki-laki, karena fitnah. Itu pernah terjadi, maka yang baik adalah juga dipimpin perempuan jika terpaksa perusahaan ini memang harus menggunakan wanita gitu ya. Ada salah ya, risiko kan laki semua ya. Jadi dan harus ada pemimpin kan, kalau Islam ini kata guru kita Ustaz Dr. Arisman Rahmat menyukai keteraturan. Bahkan ada pepatah yang lebih baik 7 hari tanpa makanan nggak salah, daripada sehari tanpa pemimpin. Nggak boleh suatu kondisi di sebuah organisasi atau kelembagaan dan seterusnya itu kekosongan kepemimpinan. Nah, sehingga itu sih yang pernah kami ketahui ya, bahwa memang kepemimpinan seorang perempuan itu banyak keraguan-keraguan karena memang itu tabiat. Kemudian memang kalau yang anak buahnya laki-laki ya asalnya ya harusnya pemimpinnya laki-laki. Seperti itu sih Pak Andre. Siap. Jazakallah khair Pak Ido untuk Iya, jawaban Bang. bercerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada satu lagi nih yang terakhir ya sebelum kita close malam hari ini, Pak Budi, silakan. Sebenarnya ini pertanyaan saya tadi ya. Jadi case-nya seperti ini. Kami sedang mendampingi
sebuah perusahaan yang memang couplepreneur. Jadi suami terlibat, suaminya di sales marketing sama HR, kemudian istrinya in charge. Nah ini kebetulan istrinya itu in charge di keuangan sama operation. Karena memang bisnisnya ya rada-rada minim gitu ya. Jadi operation dia menguasai. Karena memang sehari-harinya dia menguasai keuangan, terus kemudian dia turun ke lapangan. Yang terjadi adalah ketika tamu bulanannya datang, kemudian dia ngeliat laporan keuangan manajernya kurang bagus, ya akhirnya marah-marah di lapangan. Ini korelasinya, ini tadi saya mau nanya ini sebenarnya, tapi udah dijawab duluan, jadi saya nimpalin aja. Nah, yang terjadi begitu. Nah, yang terjadi adalah si perempuan karena dia memimpin divisi operasional yang otomatis dibawa namanya operation yang banyak laki-laki di sana ya. Ya si manajer operationnya ngadu ke kita, Pak ini gimana? Nah, jawabannya cuma simpel. Namanya juga perempuan, Pak. Kayak gitu, Pak. Jawaban saya seperti itu. Tapi secara jangka panjang yang kami siapkan adalah yaitu tadi seperti Pak Ido sampaikan, kalau bisa ya, namanya perempuan yang memimpin divisi perempuan saja. Pelan tapi pasti kita didik si manajer menjadi leadernya ya. Jadi di atasnya manajer operation menggantikan peran istrinya si owner fokus di keuangan yang memang mayoritas di sana. Jadi clear, pada akhirnya clear. Nah, tadi saya mau nanya itu sebenarnya supaya memperjelas, ternyata udah dijelasin. Saya nambahin pengalaman saya aja sih. Sama Pak. Ya, makasih Pak Ido. Sama Pak. Iya, baik, Masya Allah. Iya, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Jadi ya, karena Bapak ya, Alhamdulillah kita sudah di 21.42 ya, Masya Allah. Harus sering Ya, ini kayak gini Pak Sulit. gimana? Harus sering. Iya, betul, kita belajar banyak ya. Banyak insight-nya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya 2 pekan ke depan ya. Insya Allah ya, kita berharap Bapak-bapak yang sudah hadir sini lagi supaya bisa terus sharing ya. Sebagaimana ini yang memang kita butuhkan. Ya, banyak butuhkan seperti ini. Dan di akhir sesi sebelum kita tutup, saya berikan Pak Edo untuk closing statement dulu. Silakan Pak Edo. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita saling ingatkan ya, ini buat diri saya sendiri juga, bahwa kewajiban menuntut ilmu saat ini ya perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau namanya wajib, ya berarti kalau ditinggalkan kita berdosa. Sehingga kita semoga Allah mudahkan ya, memberikan hidayah, taufik, kita selalu terus ingin yang memperdalam ilmu agama kita. Ya, karena ini wajib ya, sebagaimana sholat itu. Sholat ini wajib. Yang bahkan juga keilmuan agama ini wajib. Berdoain, karena kalau kita tidak memiliki keilmuan agama yang ini luas samudra lebih gitu ya, ilmuwan Allah Ta'ala ini, ya, maka takutnya ya kita meninggalkan suatu hal yang diwajibkan sebagaimana kita meninggalkan sholat sehingga mempunyai dosa yang besar, yang sampai nanti kita di hadapan Allah Ta'ala ya ternyata kita melakukan sesuatu hal yang melanggar ya, karena kita budaknya Allah ya, budak ini namanya hina ya, harus patuh ya, nggak boleh lama. Terus jawaban kita saya tidak tahu. Ini takutnya dosanya kata ulama jadi dua. Yang satu dosa maksiatnya, yang kedua dosa yang tidak tahunya. Ya, nanti kalau ditanya ada nggak internet? Ada, handphone punya Nah, kenapa nggak lihat di YouTube? Ya, banyak sekali sekarang wasilah belajar agama. Jadi termasuk kepemimpinan, ya insya Allah kita cukupkan saja dulu sebelum membaca ribuan jutaan halaman ya, dari ulama-ulama yang telah menjelaskan tentang kepemimpinan yang diambil dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, yang sebaiknya saya tidak membaca keilmuan yang di luar Islam. Ya, karena ini tentu tadi saya sampaikan waktu tidak tergantikan. Kalau kita baca semenit di situ berarti membuang semenit yang di sini. Nah, kalau kita baca sejam apalagi membuang sejam. Sedangkan keilmuan leadership saja ini itu sangat luas. Ya, padahal juga kita punya kewajiban mempelajari keilmuan-keilmuan yang lain. Fikih ibadah, fikih keluarga, fikih muamalah maliyah, muamalah yang tidak maliyah, yang itu luasnya luar biasa. Fikih siasah ya, dan seterusnya yang itu apalagi ibadah yang fikih yang wajib. Ya, fikih yang harus kita selalu pelajari. Yang itu membutuhkan waktu bahkan puluhan tahun. Yang sebelah saya itu tadi belajar Manhajul Muslim itu saya kemarin kajian sepekan sekali 4 halaman sih dihitung habisnya 10 tahun. Ya, mungkin itu sih Pak yang kita sama-sama kali ini.
mengingatkan karena ini memang perintah Allah Taala, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jazakumullah Oh, khairan. jazakallahu khairan. Langsung berikutnya Pak Dias, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wah, seru banget nih. Sebenarnya tadi Ana juga tadi mau sedikit ada share pengalaman itu, tapi mengenai marah-marah tadi itu juga. Pak, siapa? Arsubeno, siapa ya itu? Pak Air Hersona. mana? Gitu. Reza, iya itu, aduh. Anda juga punya pengalaman yang serupa gitu, dan ada sedikit langkah praktis. Ya, mungkin kita bisa diskusikan bareng, tapi mungkin nggak sekarang ya, karena sekarang sudah terlalu malam gitu ya. Sebaiknya kita istirahat. Baik. Nah, sedikit aja, kita sebenarnya ada acara tanggal 27 sampai tanggal 29. Itu hari Selasa sampai hari Kamis. Nah, itu tafadhol Bapak-bapak semua, kalau misalnya ada keluangan waktu, itu kita bisa berkumpul di Grand Alia Jakarta gitu ya. Nah, kita juga bisa diskusikan di situ bareng-bareng gitu. Bagaimana kepemimpinan dari masing-masing kita gitu. Bagaimana cara kita menghandle bila ada yang karyawan yang toksik, Masya Allah. Gitu ya. Bagaimana nanti Pak Ido juga bakal menjelaskan bagaimana leadership masterclass seorang pemimpin seorang muslim gitu ya, pemimpin muslim. Pak Sulistyo juga nanti akan menjelaskan skill wheel, Masya Allah. Toxic, karyawan yang toxic itu gimana cara handle-nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Juga nanti bapak-bapak sekalian juga bisa saling sharing juga gitu bagaimana pengalaman menghadapi memimpin sebuah perusahaan. Gitu sih Pak Sulistyo, Pak Ido, dan bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khairan atas sharingnya malam ini, menarik banget. Semoga nanti pekan berikutnya kita bisa konsisten melakukan ini. Apalagi Pak Budi, Masya Allah, ini kita harus ketemu nih Grand Alia nih Pak Budi. Ya, Wah, nanti. Grand Alia Cikini ya, Grand Alia Cikini. Cikini ya, Cikini. Ya. Dekat nanti, dekat. Masya Allah, seru nih. Baik, ya, jazakumullah khairan. Baik, jazakallahu khair Pak Dias dan itu. Ya baik Bapak-bapak, kita sudah di akhir sesi ya. Semoga Allah berikan kesehatan terus ya untuk kita semuanya. Ketemu lagi di sesi berikutnya, free webinar dari Ziyadah Consulting. Dan selalu kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang akan kita lakukan ya, dan malam ini adalah malam yang bermanfaat untuk kita semua, mendatangkan pahala. Jazakumullah khairan, kita akhiri dengan kata doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.